bermanfaat bagi kita, karena saya melihat ini perlu selalu disosialisasikan, harus selalu disampaikan. Baru ini saja ya kita sangat kaget ya dan terperangah karena ada temuan pangan yang tidak halal, daging yang di daerah Jawa Barat sudah setahun ini mungkin sudah dikonsumsi oleh kaum muslim. Ya, karena apa? Karena dikamuflase menjadi pangan-pangan daging sapi, ya, seolah-olah dia adalah pangan yang halal, padahal sangat haram gitu ya. Ini satu hal yang sederhana nampaknya, tetapi kalau sudah terjebak seperti itu kita menjadi masalah gitu ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu perspektif yang akan disampaikan oleh Pak Rinit lebih luas dari itu. Tetapi mungkin karena ini kita bicara soal halal, Pak Rinit, kita bisa membantu masyarakat ya, terutama masyarakat ilmiah untuk menyampaikan kepada masyarakat yang lain bagaimana mendeteksi yang seperti itu. Ya, karena dari sisi penampakan fisik itu kelihatannya halal, tetapi ternyata waduh kita sangat kaget dengan berita itu ya begitu. Nah, nampaknya masih banyak orang yang berbuat zalim seperti itu kepada temannya. Jadi mudah-mudahan bukan orang muslim yang melakukannya, tapi saya khawatir justru yang melakukannya adalah juga satu, dua, atau tiga orang, atau sebagian ada orang muslim juga, dan mungkin secara keseluruhannya mereka adalah muslim, hanya demi kepentingan mengambil penghasilan yang besar dari situ. Ya. Nah, yang lain-lain juga mungkin ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi, terutama sebenarnya Pak Rindit, mereka yang pergi ke luar negeri atau mereka yang juga belanja sekarang di di makanan-makanan jadi atau pangan-pangan jadi yang sudah dikemas begitu. Kita perlu mendalami bagaimana pangan-pangan seperti itu memang halal untuk kita beli dan kita konsumsi. Nah, di luar itu tentu bagaimana kita juga memasak ya atau mengolah pangan itu supaya dia menjadi halal dan thayyib, baik. Ya kan kalau di peternakan orang mengenal juga persoalan halal, tetapi juga ada soal sehatnya gitu ya. Ada yang cara memotong hewan, dan hewan daging seperti apa yang sehat. Kalau di perikanan mungkin lebih aman. Hanya jenis ikan-ikan tertentu yang mungkin harus diperhatikan. Nah, itu satu hal yang pada hari ini saya juga ingin ikut dengarkan, ya, ikut sampaikan, karena pada saat yang sama saya sedang memimpin rapat jurusan juga. Jadi ini satu hal yang kita bisa lakukan ya pada saat yang sama sambil mendengarkan. Saya juga bisa memimpin rapat di Fakultas Pertanian ini. Jadi terima kasih semua para peserta yang hadir pada saat ini dari seluruh kawasan Indonesia, wilayah Indonesia, dan mungkin sumbangsi pemikirannya juga akan nanti dalam diskusi yang disediakan akan sangat membantu kita untuk memperluas, meningkatkan wawasan kita. Itu saja mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka diskusi ya tema pangan halal dan thayyib dalam perspektif ilmu dan teknologi pangan pada hari ini secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Andi Mulyana atas sambutannya. Acara berikutnya adalah kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Pambayun. Mungkin Bapak Ibu perlu saya perkenalkan dulu. Saya adalah Sugito, sebagai moderator. Saya adalah dosen pengajar di jurusan Teknologi Pertanian dan sekaligus sebagai Wakil Direktur LPPOM MUI Sumatera Selatan. Sebelum Bapak Profesor Rindit Prambayun MP menyampaikan orasi ilmiahnya, terlebih dahulu saya akan membacakan sedikit biodata beliau.
bahwa Bapak Profesor Dr. Insinyur Ridit Pambayun MP merupakan guru besar ilmu pangan dari Universitas Sriwijaya. Ada beberapa jabatan strategis yang pernah diampu beliau. Yang pertama, sebagai Direktur LP-POM MUI Sumatera Selatan 2 periode, yaitu dari tahun 2008 sampai 2013, kemudian untuk periode yang kedua, 2013 sampai 2018. Yang kedua, Ketua PATPI Pusat Perhimpunan Ahli Teknologi Pertanian Indonesia untuk periode 2012 sampai 2014, untuk periode yang kedua 2014-2018. Yang ketiga adalah Presiden of FISTA, Federation Institute of Food Science Technology ASEAN, atau Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan ASEAN atau Asia Tenggara untuk periode 2017-2019. Kemudian yang keempat, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Penelitian Pangan, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, juga 2 periode. Ini penuh semua rupanya periodenya, ya, maksimal. 2009 sampai 2013, kemudian periode yang kedua, 2013 sampai 2018. Kemudian yang kelima, sebagai Kepala HRC atau Halal Research Center Universitas Sriwijaya. Nah, ini jabatan yang masih diampu, yaitu 2019 sampai sekarang. Kalau beberapa jabatan sebelumnya itu sudah habis, yang ini masih, yaitu sebagai Kepala Halal Research Center Universitas Sriwijaya. Kemudian yang keenam adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai sekarang, ini juga masih. Dan yang ketujuh, beliau juga aktif sebagai auditor halal nasional dan internasional di LP-POM MUI Pusat. Itu juga sampai sekarang. Oke, baiklah, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ridit Pambayun MP untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan atau nikmat kesehatan walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, tapi kita masih diberi kesehatan dan itu adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Profesor Andi Mulyana. Kalau disepirat gak ngudeng mama. Gimana sih? Zoom. Ketua Jurusan Teknologi Pertanian, yaitu Bapak Dr. Edward Saleh. Ibu Ketua orang banyak-banyak matanya. Teknologi dan Banyak-banyak. Aku nggak mau dengar itu. Yaitu Ibu Dr. Triwardani Widowati. Saya terima kasih sekali kepada institusi saya, yaitu Prodi THP, jurusan Teknologi Pertanian Universitas Fakultas Pertanian. Atau itu yang ada. Itu. Atas kesempatan yang diberikan ini, dan alhamdulillah ini adalah suatu hal yang sangat bagi saya sangat menantang dan ini bagus sekali untuk disampaikan. Apalagi pada kondisi atau suasana puasa ini. Dan marilah seperti tadi kita dengarkan arahan dari Bapak Dekan, kita
ini hal yang penting sekali. Mungkin yang untuk yang umum di unmute dulu mungkin ya, ada suara yang mengganggu. Oke, saya akan membawakan judul Pangan Halal dan Thoyyib dalam perspektif ilmu dan teknologi pangan. Sering kita ditanya, misalnya ya, apakah tape ini halal? Nah, kalau tanyanya sudah di mulut, ya itu tidak bukan pertanyaan ingin tahu ya. Tapi apakah tape ini halal? Misalnya, ini sering sekali kita tanya. Jawabannya bagaimana? Ya jelas halal. Tapi kan ada alkohol. Nah itu berempat. Ini polemik ini sampai sekarang tidak terselesaikan. Tapi insya Allah setelah seminar ini selesai. Alkohol siapa yang produksi? Ragi. Di dalam ragi ada apa? Saccharomyces cerevisiae. Nah, inilah produsen alkohol. Jadi alkohol yang kita cap menjadi biang inilah yang jadi masalah. Nah, bagaimana ilmu dan teknologi pangan berperan dalam kasus seperti ini? Ini penting sekali. Ini salah satu kasus, banyak sekali kasus. Dan mungkin kalau kita sampaikan, ini waktu saya mungkin maksimum 1 jam, mudah-mudahan enggak sampai 1 jam selesai. Kalau kita detilkan banyak sekali topik-topik yang serupa, dan kita bisa menjawabnya dengan teknologi pangan. Kemudian ada juga pertanyaan, walaupun kita, kalau sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa babi, darah, bangkai itu diharamkan, masih ada pertanyaan, mengapa diharamkan? Nah, dan bahkan ada yang tolong dimanusiakan babi itu. Jadi, sehingga ada buku memanusiakan babi. Tapi prinsipnya di sini buku ini membahas bagus sekali ini buku ini kalau mau membaca tentang wawasan ini tentang orientasi genetikanya. Tapi hal seperti ini mesti kita begitu Al-Qur'an menyampaikan kita harus sami'na wa ata'na. Tapi tidak salahnya kita mencari kenapa begitu. Nah, kemudian banyak sekali tentang pangan thoyyib dipertanyakan, banyak sekali di depan saya di sini sebagai orang teknologi pangan atau kita berkecimpung dalam ilmu pangan, banyak sekali yang bertanya tentang seperti kayak gini nih. Pak, lebih bagus mengkonsumsi beras apa? Putih apa, beras coklat apa, beras sosok atau yang wangi? Nah ini juga ada jawabannya. Mana yang lebih baik? Nah baik di sini adalah identik dengan mana yang thoyyib. Oke, kita tahu bahwa yang thoyyib itu ini mungkin istilah baru saya. Tolong mungkin yang orang teknologi pangan ini pernah lihat atau baca buku, tapi ini ada penyarian apa syari dari buku, yaitu ABES. Ya. Kriteria makan thoyyib itu ABES menurut ilmu pangan, yaitu aman, bergizi, kemudian palatable atau enak, dan memberikan nutrisi sehat. Inilah kriteria makanan thoyyib. Sehingga kalau kita konsumsi, dia akan memberi kecukupan gizi kemudian saat dikonsumsi, kemudian dia memberi kontribusi sehat pada sel tubuh, dan dia meningkatkan sistem imun. Atau 1 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa sistem imun erat sekali kaitannya dengan kekebalan atau kualitas pangan kita. Baiklah, di dalam seminar atau tadi dikatakan sebagai kuliah, saya akan menyampaikan dalam mungkin 4 atau 5 bagian. Yang pertama atau bagian pertama yaitu tentang at-imah atau to'am. Apa itu at-imah atau to'am? Ini pengertian dari at-imah atau to'am. Dasar istilah ini tentu kita kaji dari 2 sisi. Sisi pertama dari segi atau dari agama dalam hal ini agama Islam. Istilah ya, yang akan kita pakai adalah at-imah. Itu adalah bentuk jamak dari to'am. To'am itu makan.
Ini bahasa Arab dan bahasa Quran. Kemudian sisi yang lain kita bahas dari food science atau ilmu pangan, dari topik pangan, kita akan bahas tentang food dan semua apa referensinya ke food atau pangan, baik di jurnal maupun buku. Dan topik sasaran kita akan bahas halal dan thayyib dari dua sisi. Kita tahu bahwa banyak sekali di dalam Al-Quran, di surat Yasin, di surat kemudian di surat Al-Qaisin itu ya muncul di situ. Jadi tidak kemukakan atimah atau atamah itu merupakan bentuk to'am. Apa itu to'am? Menurut Islam, itu hukum syariat Islam yang ditulis oleh Syekh Sawi ini, apapun yang dimakan, kata dimakan oleh manusia dari santapnya, baik berupa barangan maupun makanan atau minuman, maupun barang yang lainnya apa. Ada yang menyebut misalnya di luar itu konvensional atau permanen. Kemudian di sisi lain kita bahas tentang food. Dan nanti hubungannya apa? Food, pada beberapa definisi saya ambil contohnya misalnya yang ada 2017 ada yang sama solid or liquid sama dengan tadi materials consumed by a living organism, tidak mesti manusia di sini karena definisinya to supply anything build and tissue or participate. Ya. Mohon maaf Pak Ridit, Ya. suaranya agak putus-putus Pak. Mungkin dicek sinyalnya Pak. Sebentar, mohon Pak. Aduh. Oke. Tolong diperhatikan lagi. Sudah bagus ya. Pak. Oke, ya, makasih. Jadi inilah definisi menurut food. Kemudian ketemunya adalah something that enter to human body. Jadi tadi definisi atau food ya adalah sesuatu yang dimasukkan dalam tubuh melalui oral. Gitu. Kemudian ini tidak gerak. Nah, karena manusia butuh makanan, pangan ini penting sekali. Perlu kita ketahui bahwa secara tidak dicari manusia itu di dalam kehidupan dan kematiannya ini berdasarkan agama Islam, agama bersama. Kita mulai 13 halte perjalanan, mulai dari rahim, dunia, kubur, kiamat, batas, mahsyar, sampai ke akhirnya destinasi terakhir adalah N dan S. Itu N dan S. N dan S adalah neraka dan surga. Nah, ini penting. Nah, lantas di mana kita butuh makanan? Hanya di dunia dan apa itu rahim ini. Tentu di surga atau neraka ada makanannya, tapi mengerikan di neraka dan di surga itu luar biasa. Kita akan bahas yang ini. Di alam inilah manusia butuh makanan. Di rahim dan di dunia. Nah, apa hubungannya nanti dengan hal dan hal penting sekali? Kita lihat bahwa di rahim ini kita sangat dependen, sangat tergantung pada siapa yang membawa apa itu mulai dari zigot sampai janin ini, yaitu ibunya. Jadi sangat dependen. Makanan ini sangat dipengaruhi oleh makanan ibunya. Ibu hamil, kalau diperhatikan makanannya harus ya diusahakan halal supaya mulai dari zigot ini sampai ke janin itu juga dibangun dari makanan halal. Nah, yang kedua ini adalah periode independen dalam memilih makanan. Mungkin 1 atau 2 tahun masih tergantung ASI, oke. Tapi mulai ini, nah ini mulai independen, kita bisa memilih makanan apa yang baik, makanan apa yang halal. Tentu kalau masih balita dituntun oleh orang tuanya. Kita lihat bahwa manusia diciptakan sejak zigot, yaitu ketemunya antara sel telur dan sperma.
zigot ini ditaruh di dalam suatu tempat yang kokoh yang disebut rahim. Nah, disinilah ibarat sebuah konstruksi, penempatan zigot dalam rahim merupakan peletakan batu pertama yang berpengaruh pada pertumbuhannya. Sehingga ini penting sekali makanannya. Kenapa? Untuk bisa berkembang, ini butuh makanan. Matriks ini selanjutnya butuh zat pangan yang berhasil dari pangan ibunya, yang berasal dari pangan ibunya. Oleh sebab itu tadi saya tekankan, ya, pangan ibunya menentukan sekali. Kemudian kalau kita independen, mulailah dilahirkan semua organisme di dunia, baik mikro maupun makro seperti manusia, pasti suatu fase pertumbuhan. Inilah fase pertumbuhan manusia. Mulai dari lahir sampai nanti umur 75 atau lebih ini, tapi ingat mungkin ini kurva pertumbuhan, ada yang 100 tahun lebih, tapi juga ada yang 40, 55 sudah kayak baru saja di Kempot. Misalnya ya, 54 sudah dipanggil. Artinya apa? Ya, sebetulnya kalau kita hubungkan dengan pangan ini sangat sekali dipengaruhi oleh pola makan dan attitude atau lainnya. Sehingga kalau kita gambarkan kira-kira wajahnya seperti ini. Kalau sampai tua kemudian dia masih sehat, itulah pola makannya diatur sedemikian rupa. Ini berarti dia makan dengan makanan yang toyib dan usia produktivitinya adalah seperti ini. Oke, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewarning kita semua, manusia tanpa kecuali, khususnya dalam hal ini adalah umat muslim, agar kita memperhatikan makanannya. Di mana kita jumpai itu? Di dalam surat Abasa Al-Quran, atau surat 80 ayat 24. Falyanzuril insanu ila to'amihi, to'am. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Ini adalah terjemahan Fazil Quran, saya ambil dari Al-Numis 1980. Kemudian kalau kita perhatikan makanan di sini adalah termasuk minumannya, sesuai dengan apa itu definisi, misalnya disampaikan oleh Flaxfix dan Christian 2004. Foods are defined as product primarily consumed by their taste, aroma, and nutritive value. Dan di sini mempunyai makna bahwa dia ada suatu zat yang sangat penting sekali. Nah, saya baca Al-Qurtubi, suatu tafsir yang banyak dirujuk oleh umat Islam di dalam Al-Quran. Apa makna memperhatikan di sini? Ternyata memperhatikan di sini, menurut Al-Qurtubi, ini adalah ada 2 poin. Hendaklah manusia memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makanannya. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Yang kedua, hendaklah manusia memperhatikan waktu masuk makanan itu dan waktu keluarnya. Apa ini? Ini aspek ilmu pangan di dalam tubuh manusia, yaitu zat gizi. Tapi saya menambahkan di sini balance of the two ini, yaitu memperhatikan dari sudut pandang ilmu pangan. Oke, kita ambil yang pertama. Hendaklah manusia memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makanannya. Menciptakan di sini kata penting, artinya menyediakan. Ternyata kalau kita perhatikan, itu Allah memberikan suatu fasilitas sehingga kita mendapatkan suatu makanan. Ada 3 poin, ada siklus hidrologi, siklus udara, dan fotosintesa, proses fotosintesa. Untuk apa siklus hidrologi? Dan ini semua ada ayatnya. Misalnya, ini, sesungguhnya kami benar-benar mencurahkan air dari langit. Anna sobabnal ma'a sobba. Ini artinya ya, mencurahkan air dari langit. Banyak sekali ayat-ayat ini. Maknanya apa? Dan dari itu, ada ayat lain, waja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan pelita yang terang benderang, yaitu matahari. Tapi bukan ini maknanya, hubungannya dengan pangan.
Apa? Dengan pangan adalah suatu evaporasi, terjadi sirkulasi air sehingga di daerah manapun dapat kebagian air dan untuk air minum. Tapi juga dengan energi foton dipakai untuk fotosintesa. Kita perhatikan proses fotosintesa. Semua makanan makhluk hidup di dunia, baik yang mikro maupun makro, termasuk manusia, adalah melalui proses yang dilakukan oleh makhluk hidup yang tergolong autotrof. Kita heterotrof, hewan heterotrof, tumbuhan autotrof. Dan tumbuhan ini menghasilkan, menyajikan suatu zat yang namanya glukosa. Ada yang disajikan kepada manusia dalam bentuk glukosa, ada yang dikonversi menjadi gula, yaitu disakarida, ada yang dikonversi menjadi oligosakarida, menyehatkan tubuh seperti di dalam kedelai, yaitu menjadi bagian pangan fungsional seperti verbakosa, stakiosa, inulin. Ada juga yang menjadi sumber makanan manusia dalam bentuk polisakarida di dalam padi, ini menjadi amilem. Ini adalah makanan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sampai di sini, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Kemudian kita telusuri surat di dalam lanjutan dari fal yanduril insanu ila ta'ami. Di sini saya akan menghubungkan antara isi Al-Qur'an dengan food science and nutrition, belum teknologi. Di dalam surat fal yanduril insanu ila ta'ami kita diharuskan memperhatikan makanannya. Ayat berikutnya yang tadi 24, 25, Allah menurunkan air hujan untuk apa? Air minum kita. Kita butuh minum. Di dalam salah satu zat gizi kita adalah air minum. Kemudian Allah membelah bumi sehingga biji-bijian tumbuh, anggur dan sayuran dan lain sebagainya. Di ayat lain, jenis makanan lain, ada timun dan lain sebagainya. Ini adalah sumber vitamin dan mineral. Kemudian Allah menumbuhkan zaitun dan pohon kurma. Ini adalah minyak, lipida, dan karbohidrat. Kemudian buah-buahan serta rumputan yang dimakan oleh hewan sehingga menghasilkan hewan itu untuk tunggangan dan untuk makanan protein, susu, dan karbohidrat juga. Surat-surat dan ayat-ayat lain banyak sekali padannya seperti Al-Mu'minun 23 sampai 18. Bukan 23 sampai 18, Al-Mu'minun itu surat 23 ayat 18. Ini juga sama, banyak, masih dicari banyak sekali. Apa maknanya? Allah mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan zat, air, karbohidrat, vitamin, mineral, kemudian minyak, protein, dan Allah menyediakannya. Nah, kalau kita kaji dalam ilmu pangan, inilah pangan manusia, sama, yang diciptakan oleh Allah. Ini adalah ilmu pangan. Foods containing of lipids, protein, carbohydrates, vitamin, minerals, and others. Nah, tadi juga disebutkan di dalam beberapa surat Al-Quran, others ini nanti masuk dalam ranah pangan fungsional. Bagian of nutrition. Pangan fungsional inilah yang menyehatkan. Kenapa Allah menciptakan madu, kenapa Allah menciptakan misalnya jintan hitam dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik sekali, hendaknya manusia memperhatikan waktu makan, masuk dan waktu keluarnya. Nah ini, kita memperhatikan ini. Apa yang dimaksud di sini, ini adalah sebenarnya proses let me. Ini di dalam Gila Pangan Fungsional sudah saya kemukakan. Apa pentingnya let me? Ini juga singkatan saya, tapi ini penting sekali untuk diketahui oleh setiap orang yang mungkin mengklaim ilmunya adalah ilmu pangan dan food technology. Apa itu let me? Semua makanan tidak akan manfaat bagi tubuh tanpa melalui suatu proses let me. Apa itu let me? L-nya adalah liberation, digestion. Ini adalah pembebasan. Kita makan karbohidrat di dalam padi, karbohidrat di dalam umi, kemudian karbohidrat di dalam daging. Tidak dibebaskan sebagai karbohidrat. Tidak bisa nanti mengikuti langkah selanjutnya itu penyerapan, absorption. Kalau sudah dibebaskan, kemudian dicerna dalam bentuk yang lebih kecil atau sederhana, diserap.
Nah, di luar usus sudah ada alat transportasi yang luar biasa untuk mendistribusikan. Distribution adalah oleh darah. Kemudian didistribusikan ke seluruh bagian sel tubuh, mengalami metabolisme, dan hasil metabolit ini harus dibuang melalui excretion. Inilah suatu makanan akan sangat berarti bagi tubuh kalau melalui proses lepni. Kita makan sedikit. Rasulullah menganjurkan kita makan sedikit tapi bergizi. Ya ini artinya yang bisa melalui suatu proses lepni. Kalau tidak, sia-sia. Sehingga ada orang sama orang itu makannya banyak sekali tapi tetap kurus. Nah, itu nanti hubungannya dengan biological value juga ya. Kemudian yang ketiga ini tambahan kami, falyanzuril insanu ila ta'amihi, memperhatikan dari sudut pandang ilmu pangan. Kenapa sih babi, darah, bangkai diharamkan? Samina wa ta'na, kita harus nurut, itu tidak boleh. Tapi bagaimana kita mencari apa itu jawabannya sehingga orang yang mempertanyakan bisa kita. Sesuai dengan yang disarankan di dalam atau di state dalam surat Al-Maidah ayat 3. Saya baca yang merah. Al-Maitatu waddamu walahmul khinzir. Ini yang diharamkan oleh Al-Quran, 3 hal ini. Tadi dikemukakan oleh Pak Andi, ada daging yang mungkin dioplos dan sebagainya. Masya Allah, itu yang mengerikan. Di surat lain ada juga ini, al-maitatu, mayat. Mati, sudah mati dimakan. Wadam, ini wadam ini darah. Walahmul khinzir, dan daging babi, maaf daging babi ya. Jadi kalau 3 komponen ini kita bahas secara ilmiah, misalnya, mengapa babi diharamkan? Ya boleh aja kita tahu. Yang jelas kita harus sami'na wa ata'na. Itu memang haram. Karena memang ada beberapa cacing kita yang ini ada jurnalnya ya. Kita baca, Anda akan baca ya untuk pengetahuan kita. Juga mengapa di babi diharamkan? Ternyata ada suatu jurnal yang menarik bahwa di dalam daging babi atau pork mudah sekali babi itu menyimpan okratoksin kalau dia tercemar, mungkin dari makanannya dan lain sebagainya, sehingga di dalam daging babi mengandung okratoksin lebih daripada atau dibanding dengan rumiansia yang lain. Inilah okratoksin ya. Okratoksin adalah suatu mikotoksin dari jamur. Kemudian ada juga kemungkinan dioksin di situ. Apa itu dioksin? Adalah suatu senyawa yang itu bersifat toksik juga bagi tubuh kita. Ini ada definisinya. Dan mengapa? Ini adalah alasan estetik. Ini pengalaman saya dengan Pak Dr. Agus Wijaya di Jerman. Waktu itu ada farming karnaval, yaitu karnavalnya para petani. Ada babi baris dan maaf buang kotoran. Yang ini adalah bagian orang mau pembersih, tahu-tahu mau dibersihkan, langsung balik kanan, dimakan rame-rame. Maaf, Mas. Ini adalah suatu hal yang menurut kita dan agama kita ini hal yang kotor dan menjijikkan. Kemudian juga kenapa chicken itu atau bangkai itu diharamkan? Karena beberapa jurnal mengatakan kalau sistem hidup itu mati, maka kehilangan sistem imun. Kalau sistem imun itu hilang, atau maka kondisi di dalam tubuh itu adalah anaerobik, sehingga glikolisis tidak sampai pada siklus Krebs. Asam laktat menumpuk, rigor mortis lebih cepat terjadi, dan masuklah kuman-kuman ini di samping memang sistem imunnya itu menghilang. Sehingga terjadi ini. Dan jelas beda tekstur antara daging segar dengan yang bangkai atau disebut istilahnya di pasaran tiren. Dari segi harga juga mengkhawatirkan ya. Makan bakso yang normalnya semangkok 15.000 ini 7.000. Nah, dipertanyakan juga. Atau ayam goreng yang biasanya satu potong 5.000, 10.000 ya, mungkin dijual 5.000 juga. Mengkhawatirkan. Kemudian darah juga. Darah kita tahu bahwa dia mengalirkan, ada yang membawa zat nutrisi, ada juga yang membawa metabolit yang bersifat toksik. Jadi ini yang oke, kita masuk bagian 2, ada 5 bagian. Pak moderator, tolong diingatkan kalau waktunya nanti apa.
rule yang harus dipedomani secara umum tentang halalan thayyiban. Halalan thayyiban ini ibarat mata uang, ya, dua sisi mata uang. Ada halal, ada thayyib. Mudah terjerumus ke thayyib atau mudah memilih thayyib, tapi juga mudah terjerumus ke dalam apa itu haram. Mengapa ini penting di Indonesia? Karena di Indonesia mulai 2019 lalu, akhir tahun lalu, ada undang-undang yang diundangkan, yaitu undang-undangnya sudah lama, nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Apa maknanya di sini? Bahwa di dalam amanah undang-undang ini disarankan, direkomendasikan bahwa produk yang beredar di Indonesia sebaiknya adalah halal dan nanti disertifikasi. Nah, itu tidak menyinggung sama sertifikasi, karena itu nanti mungkin kalau ada webinar yang lain kita juga ikut join sana. Makanan yang diciptakan Allah banyak sekali, tapi kita juga kena warning berikutnya. Nah, inilah sudah mau menukik ke persoalan kita. Misalnya Al-Baqarah 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwun. Apa maknanya ini? Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Halalan thayyiban. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dalam hal ini kalau tidak memilih ini berarti mengikuti langkah setan. Masya Allah, kita harus menghindari ini. Hati-hati dengan makanan kita. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Setiap kita menemukan makanan itu harus ditanya, hati kita ini halal atau tidak. Kalau subhat, gimana itu meragukan, ya sudah ditinggal saja. Jangan tanyanya misalnya di warung ini, maaf ada babinya, nanti kalau sudah kenyang tanyanya. Jangan. Di awal, maaf. Saya pernah di Jepang, ini suatu anekdot hubungannya dengan ayat ini, ya. Kita jam 12 lapar, ada warung, aromanya enak sekali. Ayo kita tanya dulu, halal, jangan tanya nanti kalau udah kenyang baru nanya. Ini kan darurat, oh enggak boleh. Gitu ya, contoh ya seperti itu. Kemudian ini banyak sekali tentang perintah memakan makanan yang halal dan thayyib. Oke. Status pangan dalam agama Islam ini penting sekali. Ini suatu dogma atau induk ajaran. Pangan halal adalah yang dibolehkan untuk dimakan dan diminum menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu di muka bumi ini, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, atau binatang pun, pada dasarnya adalah halal dimakan. Kecuali apabila ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Ini penting sekali. Ini pokoknya yang harus kita pedomani. Semua boleh dimakan kecuali ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Jangan. Bahkan yang subhat pun harus ditinggalkan. Nah, kalau kita potret, ya, jadi di dunia ini banyak, jauh lebih banyak. Di dalam Al-Quran juga banyak yang halal daripada yang haram. Yang haram sangat sedikit. Yang halal luar biasa banyaknya. Jadi pilihan kita yang mana? Pengertian pangan halal olahan ini lebih menjurus ke arah lebih hati-hati lagi. Sepanjang bahan baku makro maupun mikro ingredient itu halal dan prosesnya halal. Kok ada proses halal, proses haram? Ada. Proses halal nanti penambahan bahan penolong, kemudian alat-alat yang digunakan, bekas digunakan untuk memasak yang lain. Nah, itu juga ada syariatnya. Harus dicuci 7 kali dan lain sebagainya. Sepanjang makro dan mikro ingredient itu halal, maka produk yang dihasilkan seperti kue ini adalah halal. Tapi kalau ada komponen ingredient makro ataupun mikro yang masuk di situ, maka makanan ini menjadi haram.
Sehingga tidak ada di dalam pangan manusia 100% halal, tidak ada. Yang ada halal atau tidak halal. Walaupun sedikit, tetapi itu adalah dari komponen haram, tetap haram. Ini yang harus diingat oleh kita. Jadi tidak ada 100% halal, 90% halal, 30% haram dalam suatu makanan. Tidak ada. Jadi kalau mencantumkan ini adalah merupakan sesuatu kekeliruan. Bagian ketiga, halal dan thayyib berdasarkan ilmu pangan dan teknologi pangan. Kita sebenarnya mempunyai di dalam Al-Quran diamanati untuk mempelajari halal dan haram. Sehingga kita tidak sembarangan menyatakan ini haram, ini halal. Pertama nasnya, yang kedua kita bisa mempelajarinya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Hati-hati. Kalau kita ditanya oleh orang, ini halal enggak? Oh, nanti lebih baik. Saya tidak tahu ingredientnya kayak apa. Oh, halal. Ah, itu tanggung kena ayat ini. Untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, itulah. Tidaklah dia beruntung. Ini An-Nahl 116. Oke, jadi tadi saya akan mengulas ya, introduksi tadi. Pertanyaan ini saya dapatkan sejak kami mahasiswa sampai sekarang. Sejak saya mahasiswa sampai mengajar mahasiswa. Pak, bagaimana tape halal atau tidak? Ya halal. Lah ada alkoholnya, Pak. Nah, ini. Sekarang kamu maunya apa? Memang alkohol ini ada, ya. Tidak ada di dalam komer itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Ini adalah kalau di surga. Kita dapat komer yang tidak ada alkoholnya. Artinya alkohol itu memang tidak dibolehkan. Di dalam atau beberapa nas yang lain juga. Sehingga kita mencap bahwa ini adalah biang keladi alkohol yang diproduksi oleh Saccharomyces. Nah, disinilah peran ilmu dan teknologi, Pak. Kalau gitu, kita membuat jenis makanan tape yang tidak mengandung alkohol. Karena Pak, tape pada umumnya di Indonesia dibuat oleh masyarakat pasti beralkohol. Dan alkoholnya tidak tanggung-tanggung 15%. Apa namanya? Ini sebanding dengan alkohol di wine, kemudian di sake, kemudian kalau di bir lebih rendah. Tapi hasil inovasi teknologi bebas alkohol atau etanol. Bagaimana kita bisa? Ya belajar dari mana? Ilmu dan teknologi pangan. Sekarang saya akan bicara dalam menuju ke arah tape, misalnya teknologi pangan dalam memproduksi ini. Bagaimana runutannya? Pasti bijakannya harus ilmu. Nah, inilah saya lihatkan di sini. Ilmu pangan sudah saya tebalkan, saya garis bawahi. Ilmu pangan jadi salah satu teknologi harus didukung oleh teori yang benar. Ini beberapa teori. Di dalam ilmu pangan, ini Saccharomyces cerevisiae play role of ethanol production. Jadi, Saccharomyces cerevisiae dapat menghasilkan etanol dalam kondisi anaerob. Maaf, ini anaerob. Jadi ini adalah teori pertama. Saccharomyces cerevisiae kalau ditumbuhkan dalam suatu media yang mengandung makanan dia, terutama gula dan kondisinya anaerob, maka dia menghasilkan etanol. Ini jalur atau path metabolismenya. Jadi kalau ini dikasih gula mengalami glikolisis menghasilkan asam pirufat. Ini di biokimia ada asam pirufat ini. Ya. Kemudian oleh 3 golongan makhluk, ini golongan makhluk yang kedua, yaitu Saccharomyces cerevisiae, dia dalam kondisi anaerob merubahnya menjadi etanol. Golongan makhluk kebanyakan merubahnya masuk siklus Krebs. Golongan makhluk yang ketiga, golongan bakteri asam laktat, merubahnya menjadi asam laktat. Jadi di dunia ini di mapping, ada 3 golongan, what the fates of glucose after glycolysis. Apa nasib glukosa setelah terjadi glikolisis tergantung makhluk hidupnya. Kalau yeast,
masuk menjadi etanol. Ini adalah teori yang tadi. Tapi teori bisa berubah nanti, bukan berubah, berkembang. Teori yang kedua, kalau kita bicara ragi, tidak hanya Saccharomyces cerevisiae. Ternyata ada 3 golongan atau klaster. Yang pertama, golongan kebanyakan mold yang mempunyai kemampuan memecah pati menjadi gula. Yang hijau ini. Yang kedua, golongan Saccharomyces cerevisiae merubah gula menjadi etanol. Atau ini lactic acid bacteria, bakteri asam laktat. Merubah gula menjadi asam laktat. Dan ini yang tidak diundang bisa di ragi, yaitu Acetobacter aceti, merubah alkohol menjadi asetat atau asam asetat, sehingga masam. Sehingga kita sering duga kalau kita membuat tape tidak higienis atau kualitas raginya ada bibit ini, pasti masam. Sekarang yang akan kita pegang adalah bahwa teori di dalam ragi ini ada berbagai jenis mikroorganisme. Membuat gula manis, membuat gula beralkohol, membuat tape manis, membuat tape beralkohol, dan membuat tape masam. Jadi quality of tape influenced by the quality of ragi. Dipengaruhi sekali oleh kualitas raginya. Nah, yang kita inginkan raginya, yang Saccharomyces cerevisiae-nya tidak banyak berulah, tidak banyak menghasilkan, bahkan tidak menghasilkan alkohol. Nah, itu adalah ilmu. Kemudian ilmu yang keempat, ini menarik sekali. Kalau kita mengawetkan sesuatu dengan mengolesi dengan bawang putih, bakteri mati, tapi funginya melotok tumbuh luar biasa. Apa artinya? Anilin di dalam bawang putih memacu pertumbuhan fungi dan menekan pertumbuhan bakteri. Nah, kalau kita membuat tape dengan bumbu ini, semua golongan tadi yang merubah gula, merubah pati menjadi gula adalah golongan jamur ini, fungi, jamur dan ragi. Tapi bakteri asam laktat, bakteri asam asetat adalah bakteri. Jadi dengan menggunakan ini bakteri tereradikasi. Sehingga teori kelima, Saccharomyces cerevisiae, kalau ini teori baru ini ya, kalau dalam aerobic condition tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan merubah gula menjadi etanol. Tapi dia justru kalau dalam kondisi aerob membantu merubah pati menjadi gula. Kapan ini ditemui? Di puyum itu. Puyum itu adalah tape yang diflooded atau dibanjiri dengan udara, dikontakkan dengan udara. Ini tidak berkutik menghasilkan etanol. Tapi berarti tidak, bukan berarti tidak ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, sehingga pada kondisi aerob pembentukan etanol dapat di stop atau dihambat, pembentukan gula justru dia ikut kawannya tadi yang amilolitik. Saya sampaikan sampai di sini kita masih bicara tentang teori. Sedangkan judul kita adalah Food Science and Technology. Kita akan bicara tentang teknologi. Teknologinya mana? Karena bicara tentang teori atau sains percuma tanpa menghasilkan teknologi. Sehingga saya menyetir ini, saya sering mendengar Pak Agus menyebutkan ini. Sains, ilmu itu lahir di laboratorium. Kayak Louis Pasteur tadi menemukan bahwa Saccharomyces cerevisiae menghasilkan alkohol 1884 di laboratorium. Berkembang di jurnal sampai kita tahu terakhir tadi bahwa Saccharomyces cerevisiae juga bisa hidup pada kondisi aerob, tapi pathway metabolismenya berubah. Etanol terepresi, dia menghasilkan gula, ikut menghasilkan gula. Sebetulnya karena gula dia butuhkan. Jadi berkembang di jurnal, berbunga paten. Paten juga baru bunga, tidak bisa diaplikasikan. Berbuah teknologi. Kemudian mati di buku, sudah teori mati itu. Nah, berbuah teknologi, jangan berhenti di situ. Aplikasikan di industri, di masyarakat, di tingkat UKM. Itulah, makanya saya sering dalam pelatihan membuat proposal, kita harus ke industri. Walaupun industri itu kecil. Makanya di proposal ditanya, tingkat TKT-nya berapa kamu? Karena arahnya harus ke sini. Kalau baru masih paten itu bunga. Teknologi pun baru berbuah.
Kalau sudah aplikasi dalam industri, itulah yang namanya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Sebaik-baik yang dihasilkan oleh manusia bermanfaat bagi masyarakat. Di sini TKT 9. Nah, pertama saya membuat ragi monokondimen. Jadi ragi Jawa ada lengkuas, ada cabai, tidak perlu. Cukup monokondimen, apa bawang putih. Nah, disinilah konsentrasinya diatur. Dan ininya teknologinya mudah sekali. Ya. Jadi kita fermentasi dalam alat sederhana menghasilkan suatu ragi dengan karakter ragi monokondimen, yaitu onion only atau garlic ya. Kemudian warnanya putih sekali, tidak ada indikasi bakteri asam asetat. Kalau ragi ada kekuningan, nah itu dibikin tape masem, ada bakteri asam asetat. Kemudian low etanol, sebetulnya di sini memacu pertumbuhan fungi termasuk yang mold atau jamur. Yang apa itu yeast biasa-biasa saja, artinya yeast tidak ikut ini biasa. Nah inilah raginya, contoh ragi ya yang kami bikin ini putih sekali dan bagus sekali. Nah teori yang kedua kita harus kalau fermentasi tape begitu kita masukkan ragi, amilem dirubah menjadi gula hari kedua atau hari 1-2, gula dirubah menjadi etanol kalau tidak ada oksigen. Etanol dirubah menjadi asam asetat kalau dia ada asetobakter asetik. Kita stop di sini. Bagaimana nyetopnya, Pak? Supaya tidak ke sini. Ya dengan teknologi dan dengan teori tadi. Teori tadi menyatakan bahwa kita kalau membuat tape dalam kondisi kontak dengan udara, maka pembentukan etanol berhenti. Dan pembentukan gula diperbanyak. Sehingga kalau kita merumuskan dalam suatu teknologi, inilah teknologi fermentasi parsial untuk tape. Kenapa disebut parsial? Tidak total ke sini, tidak total terbentuk alkohol. Parsial aja teknologinya, stop di sini. Bagaimana nyetopnya? Kondisinya kita atur. Bagaimana mengaturnya? Float dengan udara, aliri dengan udara. Supaya udaranya bersih, filter di sini. 0,022 mikron, 0,22 mikron. Sehingga ruang ini penuh dengan udara. Apa yang terjadi? Terjadi fermentasi tape, pembongkaran amilem menjadi gula, tapenya manis, tidak alkoholis, dan higienis. Sama dengan puyum, sama. Puyum digantung. Ada mungkin udara yang kontak atau maaf ya, higienitasnya harus lebih ditingkatkan. Ini, jadi tapenya keras, tidak ada alkohol. Alkohol apa? Cair. Gula padat. Ya. Jadi ini hanya di sekitar ini. Nah, lebih bagus lagi kalau mau ekspor ke Arab, itu pasti. Kita bikin tape open. Kenapa? Kalaupun seandainya ada alkoholnya, di open hilang. Dan muncul aroma karamel yang luar biasa enaknya. Muncul aroma yang biasa dicari-cari adalah Maillard. Sehingga dia kecoklatan, kemudian tambah manis, aromanya luar biasa, dan inilah tape inovatif bebas alkohol. Kalau kita kemas, terutama kalau ovennya diperhatikan, kalau tidak mati, oven inilah mematikan, menyetop fermentasi supaya tidak berlangsung. Ini bisa kita ekspor. Tapi kalau kita ingin ekspor ini harus didesain kemasan yang permeable oksigen. Saya pernah baca dari situ Bondo mengekspor tape ke Australia sampai sana bonyok semua. Karena apa? Terjadi proses fermentasi pembentukan alkohol. Ini pun puyum atau tape tadi kalau langsung udah jadi tape manis kemudian kita simpan di dalam box yang sangat tertutup, seharusnya berubah lagi dia menjadi fermentatif sehingga terbentuk glukosa. Nah, sebelum berubah matikan dulu, stop fermentasi. Tapi ini untuk tape yang sudah karamel. Tapi kalau tape segar, segarkan aja. Kemas dalam kemasan yang permeable, beri keterangan kalau Anda ingin merasakan tape segarnya tape,
ya. Ini masukkan dalam box rapat atau kepentingan ASOI, sejam 2 jam baru dimakan, ada alkoholnya. Tapi itu alternatif ya. Nah, sehingga ini kalau kita kemas, kalau betul-betul sempurna menyetopnya tadi tidak ada menggelembung. Tapi kalau tidak sempurna menggelembung. Kalau ini tidak menggelembung, setahun 2 tahun bisa tahan. Nah, sehingga pertanyaan yang seperti tadi tidak perlu. Apakah tape halal? Mau apa Anda? Mau tape yang tidak ada alkoholnya karena alasan tidak halal Anda ditanya alkohol. Ya, pakai tape yang tidak beralkohol. Sehingga apa yang yeast tadinya merupakan apa itu biang keladi sekarang menunjukkan suatu pendukung. Sehingga wajar kalau yeast di dalam food science, di dalam ilmu pangan kadang-kadang mendapatkan 2 julukan. Julukan yang pertama adalah dia notoris. Notoris dia terkenal sekali. Tapi dalam hal memproduksi hal yang tidak bermanfaat, alkohol. Nah, di sisi lain dia bisa well known. Well known juga terkenal, tapi terkenal positif. Apa? Sangat bermanfaat bagi manusia dalam memproses supaya makan. Tergantung manusia yang menangani itu mau dikemanakan dia. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Banyak sekali ya produk-produk tadi di dalam ini hubungannya nanti dengan sertifikasi, tapi saya tidak membahas sertifikasi. Di dalam sertifikasi bahan-bahan dikategorikan misalnya menjadi microbial product, kemudian produk hewani, produk nabati, dan produk yang lain. Jadi kalau microbial product itu tergantung prosesnya juga harus kita runut. Karena apa? Pure microbes basically halal. Kecuali dia ditemukan dalam media yang sudah terkontaminasi oleh turunan atau oleh barang yang diharamkan. Nah, ini juga yang hewan ya. Hewan tadi pada umumnya halal kecuali yang diharamkan tadi. Dan itu pun tergantung nanti kalau produk hewan pengolahannya. Ya. Inilah di sini teknologi pangan atau pengolahan sangat penting sekali. Dan salah satu kasus tape adalah tadi. Ini cheese atau yogurt atau yang lain dengan bakteri asam laktat. Nah, prosesnya adalah begini. Nah, kita sering dibingungkan di sini penambahan renet. Renet kan bisa dari babi, bisa dari sapi, bisa dari mikrob, bisa. Dari mana dia? Ya harus dirunut. Nah, ilmu pangan di sini. Ya. Tapi menarik sekali kalau kita ingin memformulasi suatu makanan pakai BAL, bakteri asam laktat. Kita harus ingat bahwa sainsnya, ilmunya menyatakan bahwa bakteri asam laktat ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan homofermentatif, di mana kalau dia digunakan untuk fermentasi, mutlak yang dihasilkan adalah asam laktat. Jadi tidak masalah. Tapi yang heterofermentatif, selain dia menghasilkan asam laktat, dia menghasilkan asam asetat kemungkinan. Kemudian dia juga menghasilkan alkohol. Nah, ini jadi masalah juga. Sehingga ilmu pangan sangat penting mengklaim di sini. Seperti ini, produk turunan tadi, renet ini. Renet bisa dari sini. Kalau ada renet yang digunakan untuk proses tadi, proses ini misalnya, dari itu tadi, ya jelas kejunya tidak halal. Banyak sekali makanan yang dengan titik kritis tinggi, artinya bukan berarti ini misalnya contoh sosis haram, tidak. Tapi dia mempunyai titik kritis tinggi, artinya kita harus betul-betul waspada. Halal atau tidak ini? Salah satu indikasi yang bisa menuntun kita, ada enggak sertifikat MUI-nya? Karena sampai sekarang yang apa itu legal adalah hasil sertifikasi. MUI ada enggak sertifikasinya? Kalau enggak, ya jangan dibeli karena titik kritis tinggi. Nah, misalnya ada ini apa marshmallow, kemudian ada mie, dilihat. Jadi
Mulai saat ini mungkin penting sekali nih ibu yang mau belanja. Saya suka sosis, perhatikan kemasannya. Ada deh. Kalau ada, belilah. Insya Allah. Kemudian, ini juga plan material. Ya. Ini saya akan memberikan contoh yang plan material ini mungkin nanti di tempat lain atau di toyibnya. Yang bagian keempat ada pangan dan ilmu dan teknologi pangan, tapi yang ke arah toyib. Yang kayak apa? Kita tadi sudah dikasih tahu bahwa makanan kita harus mengandung ini. Allah juga sudah menuntun kita melalui Al-Quran. Harus mengandung lipida, protein, karbohidrat, vitamin, mineral yang seimbang. Ada di dalam Al-Quran neraca seimbang. Kita diharuskan menggunakan pedoman keseimbangan. Sehingga lahirlah memang isi seimbang. Dan harus lewat platme. Tapi yang paling penting, teknologi berperan sekali. Seperti ini contoh. Beras. Beras adalah suatu makanan yang sangat toyib. Kenapa? Rich with vitamins, rich with all nutrients, almost all nutrients, kaya dengan berbagai protein, jenis protein, kemudian vitamin juga, ya, kemudian mineral, kemudian ada antioksidan, dan jelas karbohidrat kayak ini adalah sumber karbohidrat. Tapi ilmu pangan menyatakan bahwa semua non-karbohidrat ada di kulit ari. Semua non-karbohidrat kebanyakan di kulit ari. Karbohidrat di endosperm atau di kernel. Memang beberapa vitamin B masih ada di kernel, tapi yang paling banyak di kulit ari atau disebut dengan aleuron atau mungkin di sini adalah rice bran atau lembaga. Itu adalah ilmunya. Ilmu lain menyatakan bahwa semua grain, biji-bijian adalah sumber vitamin B1. Kenapa? Karena percuma kalau sumber karbohidrat dimakan tanpa ada pembongkarnya. Salah satu pembongkar adalah vitamin B1 dalam bentuk koenzim tiamin birofosfat, file dalam menghasilkan ATP. Sehingga Allah melengkapinya di sini. Hampir semua biji-bijian dilengkapi karbohidratnya dengan vitamin, terutama vitamin B. Karena apa? Dia akan berperan sebagai koenzim, terutama setelah glikolisis, menghasilkan asam pirufat, dia mau masuk mitokondria, dicegat. Kenapa Anda bisa? Karena tidak dirubah menjadi asetil koenzim A. Siapa yang merubah? Golongan vitamin B ini dalam bentuk koenzim. Nah, ternyata Allah sudah melengkapinya di sini. Tapi, teknologi yang digunakan, apakah dia mempertahankannya? Karena ini di lapisan kulit ari. Ternyata banyak belum orang memperhatikan sekaligus. Ya, kita ini mengajak. Meskipun kita orang teknologi pangan kadang-kadang tidak menyadarinya. Sehingga memilih beras yang putih. Toyibkah beras yang putih? Beras putih toyib, tapi yang disosok sampai habis kulit arinya, ya ketoyibannya diberlakukan. Karena apa? Selain itu, ada juga senyawa fitokimia dan antioksidan ini penting sekali. Dan ini ada semua di lembaga dan kulit ari. Ini gampang hilang. Gampang hilang selama proses. Jadi, kalau di negara maju, kalau Jepang, Thailand, kemudian India, memproses teknologi, menerapkan teknologi, mengolah gabah menjadi beras, sangat hati-hati sehingga lapisan kulit ari ini masih melekat lapisan kernel atau endosperm, sehingga berasnya menjadi toyib. Contohnya ini adalah hasil penelitian Pak Ardi, ya, Sekjen PAPI. Ini pernah dipresentasikan, saya menyaksikan di Taiwan. Jadi menarik sekali. Di dalam Huls atau di dalam bekatulnya aja, beras putih ini segini. Beras merah dan beras hitam tinggi sekali, beras wangi rendah. Jadi di berasnya ini juga begini, karena prosesnya hampir sama. Di berasnya representatif begini. Artinya apa? Ini mestinya dipelihara. Ini adalah zat yang penting sekali di dalam tubuh kita untuk menjaga tubuh kita dari oksidasi. Inilah yang merupakan komponen pangan fungsional.
atau merupakan biological substance atau bioactive compounds di dalam suatu beras. Sehingga beras kalau memang masih mengandung ini, itu toib. Apalagi gizinya juga dipertahankan. Nah, ini cocok untuk menu selama pandemi. Kemarin sudah saya sampaikan. Ini Allah menciptakan ini umbi gadung luar biasa. Karena apa? Karbohidratnya sangat spesifik dan luar biasa. Gurihnya luar biasa. Saya kira di Jawa tidak meragukan lagi. Keripik gadung jauh lebih enak daripada keripik kentang atau keripik ubi. Sehingga di Malang, ada yang dari Malang ini, di supermarket banyak sekali. Keripik ubi ditulis rasa gadung. Yalah, kenapa? Gadungnya sekarang jarang, ubinya banyak. Kenapa gadung jarang? Karena ada racunnya, orang mudah menyerah. Jangan menyerah. Tapi bagaimana menaklukkan racun di dalam gadung ini sehingga gadung lebih bermanfaat bagi manusia, itulah konteks khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jangan kita lari sehingga ini punah. Ayo kita pelajari. Inilah orang teknologi, ilmu dan teknologi pangan bicara. Nah, ternyata di dalam umbi ini karbohidratnya luar biasa dan spesial dan asam aminonya tinggi, terutama glutamik, glutamic acid. Kasih garam dikit menjadi monosodium glutamik alami, gurih, ya, karbohidratnya tinggi, renyah dan enak. Ini adalah komponennya dan di dalamnya ada suatu prekursor dioskorin dan diosgenin. Prekursor artinya calon racun. Nah, kalau salah proses terbentuk suatu zat yang namanya HCN. Nah, HCN inilah yang menyebabkan produk itu tidak toib. Kenapa? Karena dia berpotensi sebagai racun. Nah, makanya saya pernah survei mengumpulkan berbagai produk keripik gandum dari masyarakat di Jawa. Saya analisa HCN-nya rata-rata antara 13 sampai 44 yang tertinggi. Tidak meracuni, tidak, karena tidak sampai menyentuh ambang batas keracunan. Tapi begitu HCN masuk tubuh, yang akan digunakan untuk netralkan adalah asam amino yang penting bagi tubuh. Methionin dan cysteine membentuk suatu senyawa netral dengan HCN, namanya adalah tiosianat. Tiosianat netral, tapi butuh protein yang harusnya asam amino yang dibutuhkan untuk protein. Nah, tiosianat ini melari ke kelenjar tiroid, menghalang-halangi yodium, penyerapan yodium, kritin endemik, atau gondokan. Nah, saya menemukan suatu komunitas yang makanan pacekliknya mengolah gadung, tapi HCN-nya tinggi, memang di bawah ambang batas keracunan. Tidak beracun rasanya, tapi tubuh, walaupun di bawah ambang batas, dia akan menetralkan racun itu, dan yang digunakan adalah senyawa yang kita anggap sebagai zat gizi penting. Sehingga apa? Nah, kita membuat suatu teknologi, saya katakan teknologi KIS, kupas iris secara simultan. Kenapa? Karena prekursor tadi paling banyak di kulit umbi itu sekitar 1 cm. Nah, kalau diolah lebih dalam, dikupas dalam, ya banyak terbuang karbohidrat juga. Ada beberapa di Klaten, saya pernah dapat informasi dari sahabat saya yang sudah mendahului, mudah-mudahan dia mendapat tempat yang lapang. Pak, kalau di kami ada juga masyarakat mengolah gadung dibakar dalam abu yang panas, kemudian dimakan. Tidak masalah. Ya iya, karena apa? Terjadi suatu inaktivasi enzim. Di Afrika pun begitu panen asal tidak luka, masukkan di dalam suatu ketel air mendidih. 40 menit, ya inaktif. Ya. Pada prinsipnya, mengapa terjadi racun? Karena prekursor tadi ketemu dengan enzimnya, sehingga membentuk suatu racun HCN. Kita cegah dengan apa? Teknologi. Ilmu tadi kita pakai. Kalau gitu, begitu dikupas, iris harus secara simultan di dalam suatu larutan garam yang disirkulasi. Kenapa larutan garam menarik? Sehingga diskusi lebih dipercepat dan ini akan lebih tuntas dan rendah sekali HCN-nya dan kualitasnya jauh lebih bagus. Dan inilah peran teknologi pangan, ilmu dan teknologi pangan dalam menghasilkan produk yang lebih. Ini adalah satu contoh. Contoh yang lain banyak sekali, maaf waktunya mungkin tidak akan
cukup. Dan kalaupun ada, saya masih punya beberapa contoh yang menarik, tapi di sini kita batasi. Toyib, ya, kita sepakat semua kalau dikasih irisan daging atau filet, ya. Maaf, Prof. Waktunya kita tinggal 10 menit lagi untuk Oke, ya, terima kasih. Karena akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, terima kasih. Saya usahakan. Jelas, ini adalah salmon, irisan salmon, halal. Toyib, insya Allah toyib. Tapi bagaimana memprosesnya? Inilah teknologi pengolahan. Kalau kita bakar, oke, bakar. Tapi jadi seperti ini, halal dan toyib. Sudah halal toyib ini. Tapi kalau kita bakar menjadi suatu produk, apalagi bakarnya overheating, ini di dalam teknologi pangan, makanya harus dihindari. Sehingga membentuk suatu arang. Kalau arangnya dari coolnya dari karbohidrat, problem. Ini arangnya dari protein. Sehingga terbentuk suatu akrilamid kemungkinannya, dan terbentuk amin heterosiklik, dan dua senyawa ini adalah sangat karsinogenik. Saya pernah ada tamu Profesor Murkovic dari Graz University Austria. Prof. Indit, kenapa ya Anda kok diam banyak sekali di sini? Ibu-ibu saya perhatikan, dia sering sekali ke Indonesia dan sering keluyuran ke kuliner di pinggir jalan. Masa makan sate gosong? Itulah disosialisasikan, tidak boleh. Iyalah, sosialisasinya sudah. Cuma dasar ibu-ibu kadang-kadang, Pak, pesen yang gosong, saya suka kriuk-kriuk. Nah, itu. Dia ketawa itu. Nah, itu tanggung jawab Anda. Tanggung jawab kita bersama. Food and technology. Food technologist sangat berperan sekali di sini. Menggait, mengedukasi masyarakat supaya mengkonsumsi makanan dengan proses yang thayyib, menghasilkan pangan yang thayyib. Jadi, membakar salmon yaitu dengan yang gambar yang tengah ini, yaitu halal thayyiban. Nah, kalau sini halal tapi tidak thayyib, ya jangan, hindari. Tidak thayyib, arahnya nanti ke kesehatan kita. Bagian 5, terakhir, mungkin hanya 5 menit ini. Aneka halal dan thayyib di masyarakat saya yang ingin pesan. Kalau beli makanan hati-hati. Kadang makanan kaleng isinya pork. Tapi ada tulisan halalnya walaupun dibikin sendiri. Oleh sebab itu melihat logo halal ini harus yang dari MUI sebaiknya. Halal dibikin sendiri. Mungkin kalau diklarifikasi ke pabriknya, kenapa kamu label halal sedangkan isinya ini adalah jelas pork. Pork itu adalah daging babi. Beef adalah daging sapi. Lamb adalah daging domba. Jadi pork adalah jelas pork. Ini di label ini. Oh, kami sudah sembelihnya dengan bismillah. Nah, itu kan artinya edukasi seperti ini penting. Dan jangan atau hindari makanan yang diberi nama dengan sebutan yang tidak disyariatkan oleh agama. Rawon setan. Harusnya janganlah ya. Jangan rawon setan yang bagus. Rawon tidak disukai setan, nah mungkin bagus itu. Atau yang lain. Kemudian ini juga menarik ini ya. Ada misalnya makanan yang disebut dengan es puter ginifrit. Nah, itu kan juga aneh. Kemudian ini sayur lodeh. Ya, sayur lodeh jelas ini. Tapi kalau ada secincang daging, nah dipertanyakan. Ya. Kemudian, nah ini pengalaman saya. Saya selalu kalau di luar negeri, saya sebelum diundang, saya apa yang diminta Anda halal food. Janganlah meja khusus halal food. Tapi begitu halal food ini ada tulisannya halal, misalnya di Taiwan, kok ada wine-nya ini. Nah, ini adalah suatu hal di masyarakat yang harus kita edukasi. Mudah-mudahan kita memberi makanan juga yang baik. Kalau rawonnya enak misalnya ya, dan setuju, tapi namanya yang lebih baik, insya Allah lebih bagus lagi daripada menggunakan nama yang tidak disyariatkan oleh agama. Kemudian yang kayak gini juga kita panggil profesor waktu itu baik-baik. Maaf ya, yang namanya halal tidak boleh ada minuman seperti ini. Oh, baru dia tahu minta maaf.
Saya kira kesimpulannya ini manusia dianjurkan memperhatikan makanannya baik asalnya maupun manfaatnya di dalam tubuh tadi. Makanan yang diharamkan sedikit dan yang halal banyak sekali. Tapi kalau makanan halal ada terkontaminasi hal haram juga menjadi haram. Makanan yang haram pasti tidak baik dan makanan yang halal baik. Ini juga perlu dijelaskan. Peran ilmu dan teknologi pangan sangat penting dalam memahami dan menghasilkan pangan halal dan thayyib atau baik. Pengetahuan dan edukasi hal haram tentang pangan di masyarakat perlu ditingkatkan atau diperhatikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, dan semua yang partisipasi di dalam pertemuan ini, dan mudah-mudahan harapan saya adalah ada manfaatnya. Mari kita lebih peduli, mari kita sebagai orang food technolog, food scientist, perhatian terhadap pangan halal kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sangat menarik dari Profesor Dr. Isnuddin Tambayun MP. Mungkin speakernya tidak usah masih tetap aja aktif, Prof ya, karena kita akan langsung tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari seluruh pendaftar kita ada 1.300 pendaftar, Prof. Jadi ada dari Sabang sampai Merauke, ada mahasiswa, kemudian ada auditor halal, kemudian ada banyak dosen dan aktivis-aktivis yang lain. Cuman karena kemampuan 500, sehingga kita siarkan juga melalui live YouTube ya. Jadi Bapak Ibu, saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk, cuman karena keterbatasan waktu kita screening saja. Yang pertama, ada pertanyaan dari Bapak Eko Wahyu. Ya, Bapak Eko Wahyu ini berasal dari UIN Antasari Banjarmasin. Ya, dari Banjarmasin. Pertanyaannya adalah, apakah makanan halal secara agama juga membawa dampak baik bagi kesehatan? Bagi pemeluk agama Islam dan juga non-Muslim. Jadi maksudnya pertanyaan ini, kalau bagi Muslim sudah jelas ya, mungkin pertanyaan yang lebih penting lagi adalah bagaimana dampaknya kalau orang ini non-Muslim. Mungkin langsung dijawab saja, Prof. Sekaligus nanti saya akan screening pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Sugito, moderator kita yang sangat bagus sekali. Yang pertama dari Pak Eko Wahyudi ya, dari Banjarmasin ya. Ya, betul. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Eko. Ini pertanyaan yang menarik ya. Apakah halal berpengaruh ya, baik pada kita atau kawan-kawan kita yang non-Muslim? Saya punya tulisan, ya sebenarnya mau saya ke publik, tapi belum finishing edit ya, belum editing finish. Attitude dan makanan halal, attitude kita dan makanan halal. Artinya apa? Pengaruhnya terhadap tubuh kita pasti ada. Ya. Karena apa? Kalau kita biasa diberi makanan halal, anak kita diberi makanan halal, diedukasi supaya makanan halal, insya Allah tidak neko-neko. Dalam bahasa, mungkin Pak Eko tahu lagi. Sendiri, makanan misalnya, kita akan makan kalau ini atau ini dari sapi. Sana ada mungkin kita makan apa yang dari sapi ataupun harus dari halnya. Jadi karena mereka punya role, jadi kita hargai mereka, tapi kita harus berdoa bahwa tapi yang di Islam non-Muslim tapi tidak diajarkan, tidak masalah sama sekali. Kenapa juga sampai saya menjalankan apa yang saya Muslim? Saya kira Mungkin pertanyaan kedua. Maaf, Prof, suaranya jelas? ya, jelas. Ya, jelas. Soalnya tadi agak putus-putus ya. Yang kedua dari Ibu Nurmalina Arpi dari Universitas Syah Kuala yang ada di Aceh.
Pertanyaannya bagaimana sikap Muslim dengan makanan yang tidak berlabel halal? Ya. Kemudian bagaimana kalau peralatannya itu terbuat dari tulang babi? Nah, sejauh mana kita bisa menyelidiki apakah makanan kemudian peralatan yang digunakan itu tidak halal, gitu, Prof. Terima kasih. Jelas suaranya ya? Ya, jelas, jelas. Oke, terima kasih Bu. Ini Prof. Normalina, ini sahabat saya di Aceh ini ya. Apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik sekali ya. Bagaimana sikap Muslim terhadap makanan yang tidak berlabel halal kalau itu adalah mengandung yang saya kemukakan tadi, golongan yang kritis, yang masuk subhat? Jangan. Sekali lagi tinggalkan. Ya, kalau kita belanja dan itu isinya belanja sosis tidak berlabel, jangan dibeli. Titik. Dan apakah itu bisa? Kalau kita membuat suatu makanan kemudian salah satu peralatannya dari tulang babi atau maaf dari alat yang sudah pernah dipakai oleh apa itu untuk mengolah babi atau misalnya untuk membuat roti pakai bulu babi kuasnya, itu tidak boleh. Dan bagaimana? Nah, ini dalam hal ini LPPOM MUI punya sistem yang luar biasa kita hargai dan diakui oleh internasional. Bagaimana dia mengeras semua, merunut semua, pasti ketahuan. Artinya, yang disertifikasi, walaupun saya tidak bicara tentang sertifikat, sebenarnya ini menyinggung ke sana. Ya. Jadi kalau kita apa itu pasti kita ketahuan, kita tahu. Dan cara mencucinya juga kita runut sampai bahkan sampai swab mikro setelah pencucian juga kita apa itu telusuri, kemudian traceability-nya. Ada 11 kriteria di dalam proses apa ya sertifikasi halal sehingga tidak mungkin lari dari itu. Pasti ketahuan Bu. Insya Allah kalau sudah ada label halalnya aman, dan kalau tidak ada label dan itu mengandung titik kritis tinggi, tinggalkan. Saya kasih contoh juga. Titik kritis tinggi tapi tidak apa itu tidak disadari oleh kita. Misalnya ada suatu ibu naik pesawat misalnya Singapore Airlines, sebelum dikasih snack kadang-kadang dikasih apa, dikasih makanan kadang-kadang dikasih snack. Ternyata kacang almond. Dibaca ingredientnya ada mix oil. Nah ini mix oil biasanya ada campuran antara minyak nabati dan minyak hewan. Ada yang ini membawa kita ke ranah subhat. Oleh sebab itu tidak usah dimakan. Saya kira gitu. Walaupun bahannya adalah kacang goreng, tapi dibaca ingredientnya ada mix oil. Saya kira itu ya. Mari kita lebih hati-hati. Terima kasih Pak Sugito ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya ada label halalnya itu sangat membantu, Prof ya. Jadi kalau kita memilih makanan, yang paling penting adalah melihat label halalnya. Jadi supaya kita mudah mengamatinya gitu. Berikutnya pertanyaan dari saudara atau dari Bapak Arif Rahman. Ini dari Universitas Darussalam Gontor. Ini ada di Jawa Timur ini, Prof. Iya. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi terbaik sebagai pendidik dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha kuliner yang masih UMKM karena pentingnya makanan dan minuman yang halal dan thayyib, ya, terutama bagi konsumen muslim maupun non muslim. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Rahman, pertanyaannya yang menarik sekali. Ini menarik sekali untuk di-highlight. Memang kita tidak boleh semu-semunya memberikan edukasi, termasuk materi ini juga bisa untuk edukasi lah ya, tapi disederhanakan bahasanya kalau dia untuk masyarakat gitu ya. Kemudian di LPPOM sendiri, apalagi sekarang bahwa halal sudah menjadi apa tuh mandatori. Dulu adalah voluntary, dulu bolehlah tidak halal tidak apa-apa. Sekarang mandatori. Oleh sebab itu nanti akan menjadi apa itu target pemerintah, UMKM sampai ke industri besar. Ya, nanti akan diwajib disertifikasi.
Sehingga kita tidak usah resah. Tapi kita juga sebagai mungkin tadi saya dikenalkan, saya dan Pak Sugito sama-sama auditor, itu juga harus menyikapi dengan cara yang sangat baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya kira itu Pak Arif Rahman yang harus kita pedomani. Sampaikan dengan cara yang baik ke mereka. Dan kita juga kalau sertifikasi tidak melulu menyalahkan, tapi mengedukasi, Bu, sebaiknya tidak memakai bahan ini, tapi ganti bahan ini. Fungsinya sama, bahannya beda. Yang satu adalah label halalnya, yang satu tidak. Itu ingredient. Jadi kita juga mengarah ke sana, Pak Rahman, ya. Mari kita sama-sama dan selalu jangan jemu-jemu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan saatnya kita istilahnya gong sudah ditabuh oleh pemerintah, undang-undang sudah diundangkan atau sudah diberlakukan. Nah itu juga suatu hal yang harus kita syukuri. Bahwa pemerintah memperhatikan masalah ini. Dan kita juga sebagai rakyat, mari kita juga meneruskan. Jadi kehendak pemerintah dalam hal ini adalah sangat positif sekali. Terima kasih Pak Arif Rahman. Berikutnya, ini dari Syarifah Rohaya, ya, Ibu Syarifah Rohaya. Beliau ini tidak menuliskan asal instansinya dari mana gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan sebuah produk yang sudah memiliki label halal dari LP POM MUI, tetapi tidak halal gitu, Prof? Mungkin perlu dijelaskan. Terima kasih. Ya, ini menarik sekali pertanyaannya ya, Bu Rosifah Rokayah ya. Bu Syarifah ya, menarik. Jadi begini Bu, ya masalah halal. Ini bicara sistemnya dulu, sistem. Di dalam sistem sertifikasi tentunya, ini sebenarnya bukan ranah kita bicara di sekarang ya. Kalau nanti forumnya adalah tentang sertifikasi, itu lebih menarik lagi. Tapi ini sainsnya, ilmu dan teknologi pangan dalam apa itu menyikapi tentang halal dan haram di tingkat masyarakat. Tapi oke lah ya. Jadi LP POM MUI punya suatu cara yang saya kira yang dikhawatirkan Ibu tidak akan terjadi. Pak kita juga ini auditor. Karena kita ada sidak juga. Di samping itu. Jadi walaupun mungkin ada ya, tapi ngomong alam bisawab gitu ya. Kalau memang ada itu suatu kenakalan yang harus ditanggung dosanya luar biasa itu. Karena apa? Menipu masyarakat luar biasa itu. Dan Masya Allah, kita tidak apa-apa, tapi yang melakukan itu akan mendapat sanksi yang luar biasa di dunia dan di akhirat itu ya. Sehingga sistem yang diberlakukan untuk sertifikasi hal, kalau sudah memang lahir sertifikat itu dikaji secara apa itu detail dengan 11 kriteria yang dibuat atau disediakan oleh LP POM MUI itu sudah luar biasa. Kemudian di pelaksanaannya tidak dibiarkan begitu saja, selalu dipantau. Bahkan industri besar, setiap ada pergantian bahan pun, atau setiap ada pergantian manajemen di dalam satu manajemen halal di dalam satu industri itu harus lapor secara online di dalam apa itu sistem sertifikasi halal MUI. Ya, jadi itu sebagai gambaran ya supaya keraguan-keraguan itu tidak ada muncul di apa itu Ibu Syarifah Rokayah. Saya kira itu Pak Kito ya. Mas. Ya. Mungkin ada peserta menambahkan Pak Fauzan Azima ya. Pertanyaan atau menambahkan silakan Pak. Oh ya, bisa. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya ini. Jadi menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar kita mungkin ahli teknologi pangan yang hadir nih. Yang di partisipasi ada 467 orang nih. Jadi kalau kita lihat, saya ingin fokuskan Pak Rindit, alasan saintifik atau kajian ilmu pengetahuan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rindit, khususnya mengenai TAPE tadi dan seterusnya, sudah banyak sekali kajian saintifik. Tapi tantangan bagi kita sebagai ahli teknologi bagaimana menjelaskan. Misal tadi katakan kenapa babi halal, tadi sudah ada jelaskan. Kenapa darah haram? Kenapa ini yang menarik, misalnya hewan yang pakai taring. Nah, kenapa yang bekas ditangkap oleh harimau dan seterusnya, tetapi setelah itu tidak jadi tidak halal, misalnya dan seterusnya. Jadi ada kajian saintifik yang perlu kita dalami untuk menjelaskan pada masyarakat
kenapa ini jadi tidak halal. Itu satu. Itu mungkin orang yang telaten ini yang bisa mengerjakan. Yang kedua adalah halal jadi tidak halal. Ya, tadi kan saya tidak bicarakan yang sudah ada nasnya ini tidak boleh itu ya itu oke itu. Misalnya saja ayam mati jadi tidak halal. Kenapa? Sebaliknya, kenapa ikan mati di kolam halal? Nah, ya kan? Jadi maksud saya kita harus melakukan kajian saintifik untuk meyakinkan terutama yang tidak menerima apa adanya soal halal ini. Nah, tentu ini kajian kita, tantangan bagi kita. Kemudian yang saya supaya tidak terlalu banyak, yang terakhir tadi misalnya ikan salmon. Nah, kenapa waktu dibakar jadi tidak halal? Saya punya untuk tambahan, saya melakukan penelitian mengenai sate. Nah, sate kan menarik nih. Sate Padang, sate Madura, dan sebagainya. Saya coba bandingkan antara sate Padang dengan bermacam-macam pula. Dengan sate Madura yang dibakar langsung, kontak dengan api. Sedangkan sate Padang dimasak dulu, dan seterusnya. Dari segi nutrisinya, sate Madura masih oke, makin lebih tinggi. Karena rantai proses pengolahannya pendek. Tapi sate Padang nilai gizinya turun. Udah tinggi 40% karena rantai pengolahannya panjang. Tetapi kandungan senyawa toksiknya, karsinogennya, apalagi ini terbuka ya, sangat tinggi pada sate Madura, khususnya sate kambing. Artinya yang saya sampaikan di sini banyak tantangan bagi kita ahli teknologi pangan untuk mengkaji ya, penelitian, riset dan seterusnya untuk yang mendukung apa-apa yang disampaikan oleh Pak Rindi Pambayun tadi. Kenapa? Karena kita biasa membakar ikan langsung, daging, itu kan kontak dengan oksigen. Seperti dikatakan tadi, itu amin siklik. Amin peroksida. Itu sangat toksik. Lebih toksik daripada benzoylpiren kan? Ya. Jadi itu tantangan bagi kita bagaimana melakukan kajian ilmiah saintifik. Tadi yang tidak halal tadi bagaimana, yang halal jadi tidak halal bagaimana, dan terusnya. Itu sebagai tambahan aja. Sekaligus mengucapkan mudah-mudahan semua ahli teknologi pangan ini terhindar dari corona. Assalamualaikum. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak Fauzan Azimah. Mungkin perlu ditanggapi sebentar, Prof. Rindit. Ya, menarik sekali Prof. Fauzan ini ya. Saya itu sering sekali diskusi dengan beliau. Ini menarik sekali ya. Semula sesungguhnya ada apa itu? Ini agak teknis ya. Saya sudah mengumpulkan slide antara yang substansi dan rule atau cara penyembelihan dan digigit, daring, dikepuk atau dianu ya. Tapi karena dari panitia kita dibatasi, sebenarnya ada slide di bawahnya masih banyak yang tidak bisa kami sampaikan karena pembatasan. Dan ini menarik sekali, tentu saya setuju sekali sependapat dengan Prof. Fauzan. Tentang syariahnya, yang digigit taring, yang diburu tanpa disembelih, itu masih luas sekali. Dan itu adalah peluang kajian. Kemudian ikan, kenapa? Karena tidak disembelih dan sistem peredaran darahnya mungkin nanti diungkap itu berbeda dengan ruminansia dan unggas. Sehingga bangkai ikan pun dibolehkan. Kemudian yang halal dari toyib, kemudian sate, memang ya sebenarnya itu tugas seperti saya tadi kemukakan. Yang saya sampaikan ini adalah suatu iceberg, gunung es yang untuk kita sebagai food technologist, orang ahli teknologi pangan, khususnya dalam anggota FATPI, walaupun ini bukan forum FATPI ya, bukan forum FATPI, itu menjadi catatan yang harus dipelajari sehingga bisa meningkatkan hasanah kita atau wawasan kita di dalam ranah halalan toyiban. Saya kira bagus sekali masukannya Prof. Fauzan ya, dan doa yang terakhir juga bagus sekali. Saya juga ikut berdoa semoga semua kawan-kawan terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Ya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, Prof. Ya, masih ada satu lagi sebelum kita tutup. Ini pertanyaan dari Bapak Widodo Putro dari Universitas Padjadjaran, ya, dari Bandung. Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan GMO, ya, produk dari rekayasa genetika. Ya. Untuk menanggulangi permasalahan pangan, yaitu biasanya dari produk GMO, apakah hasil dari produk GMO itu halal
Ya, bagaimana cara untuk menentukan produk tersebut halal atau tidak halal. Jadi pertanyaan mengenai produk GMO, apakah produk GMO itu halal itu? Enggak. Silahkan, Prof. Ya, Pak Widodo, ini saya terima kasih pertanyaannya. Ini juga sebenarnya tentang genetic modified organism atau GMO itu masih menjadi polemik ya. Sehingga ini menjadi tugas kita untuk apa itu, karena apa? Ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak boleh, kadang kita mengada-adakan. Sebagian membolehkan karena itu hukumnya positif. Itu adalah prinsip dasarnya suatu mutasi. Mutasi sebenarnya bisa ke arah positif dan ke arah negatif. Ya. Kalau ke arah positif, misalnya suatu kedelai yang dengan GMO kita mendapatkan verbakosanya lebih tinggi, kemudian stakosanya lebih tinggi, itu tidak masalah. Atau, tapi sebaliknya kalau toksiknya lebih rendah, lebih tinggi, atau senyawa yang karsinogeniknya lebih tinggi, ya jangan. Nah, itu memerlukan kajian yang luar biasa. Tapi pertanyaan ini menggelitik sekali dan mudah-mudahan di kesempatan lain bisa dibahas secara panjang lebar, khusus di apa itu produk-produk GMO, bagaimana apa itu statusnya. Saya kira menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi karena keterbatasan waktu, sebenarnya banyak sekali pertanyaannya. Mungkin dari kami ada beberapa pembatasan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya sama, mungkin kami tidak bahas, kami hanya ambil sampel satu-satu saja. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak mencantumkan identitas, mungkin tidak kami bahas. Tetapi walaupun demikian, nanti panitia tetap akan merekapnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin nanti bisa di-sharing lewat grup atau di kesempatan yang lain. Demikianlah paparan kuliah umum atau orasi ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Rinrit Pambayun. Kita beri aplaus yang semeriah-meriahnya. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah, sebelum kita tutup, ada satu acara lagi, yaitu sambutan dan sekaligus ucapan terima kasih dari Ketua Jurusan Teknologi Pertanian yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edward Saleh. Kepada Pak Edward kami persilahkan. Terima kasih Pak Sugito atas berjalan lancarnya acara kuliah umum atau webinar ini, di mana sudah berjalan dari tadi ya, dan semoga saja apa yang kita laksanakan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Untuk Prof. Rinrit, ini kami sampaikan sebagai penghargaan dari Fakultas Pertanian, sertifikat ya, mungkin tidak berharga dari segi uang, tetapi ini tanda ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk sertifikat bagi yang sudah mengisi tadi, sudah ada linknya sudah saya bagikan dari jam 11 tadi, silakan diisi. Kemudian kalau saya ada kesulitan, nanyanya mungkin lewat grup saja, jangan japri-japri gitu ya. Demikian saja, kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Edward Saleh yang mewakili jurusan Teknologi Pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara seminar atau orasi ilmiah dari Profesor Dr. Insinyur Rinrit Pambayun sudah kita lakukan dari pagi sampai siang hari ini, dan sampailah pada acara penutup. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan selama penyampaian. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya selaku moderator dan seluruh panitia, apabila ada kesalahan dan hal-hal yang tidak menyebabkan nyaman bagi Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf yang besar-besarnya, dan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar saya no? Pak ya, Mbak disampaikan masih banyak ya.
Banyak yang belum. Pak Sugito. Sertifikatnya belum kelihatan, Pak. Linknya. Jadi sertifikatnya nanti akan kami kirimkan di link di grup, sehingga nanti Bapak Ibu silakan mendownload masing-masing sesuai dengan namanya. Jadi sekali lagi kami beritahukan bahwa sertifikat nanti akan dikirim melalui grup dengan link Google Drive, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendownload sendiri sesuai dengan namanya.